Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, bertemu lagi dalam pembelajaran matematika bab transformasi geometri. Pada pertemuan minggu lalu, kita sudah membahas mengenai translasi dan refleksi. Materi selanjutnya yaitu rotasi dan dilatasi yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini. Transformasi geometri ini disampaikan di kelas 11 semester 2. Kompetensi dasar yang harus kita kuasai dalam materi ini, yang pertama, 3.24 menentukan masalah kontekstual yang berkaitan dengan transformasi geometri. 4.24 menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan transformasi geometri. Transformasi geometri, pertemuan kemarin sudah dijelaskan ada 4 ya. Yang pertama translasi, yang kedua refleksi, 3 rotasi, 4 dilatasi. Yang nomor 1 sama nomor 2 sudah dibahas pertemuan yang kemarin. Selanjutnya kita akan membahas yang ketiga dan keempat, yaitu rotasi dan dilatasi. Apa sih rotasi itu? Rotasi adalah transformasi yang memindahkan titik pada bidang dengan perputaran yang ditentukan oleh pusat rotasi, besar sudut rotasi, dan arah sudut rotasi. Bisa diartikan, rotasi itu adalah perputaran. Rotasi dengan pusat P 0,0. A aksen X cos theta dikurangi Y sin theta, X sin theta plus Y cos theta. Bisa dilihat gambarnya di situ. Maka akan diperoleh matriks transformasi di mana M theta sama dengan matriks cos theta min sin theta cos theta. Diperoleh persamaan transformasi di mana X aksen Y aksen sama dengan matriks cos theta min sin theta cos theta dikali X Y. Di situ diperoleh rumus persamaan transformasi di mana rotasi dengan pusat P 0,0. Selanjutnya, berdasarkan persamaan matriks tersebut, dapat dituliskan rumus-rumus rotasi dengan pusat O 0,0. Pemetaan dan matriks transformasi, di mana pemetaan X, Y dirotasi di titik O 0,0 90 derajat min Y, X, maka diperoleh matriks transformasi X aksen Y aksen sama dengan matriks 0 min 1 0 dikali X, Y dikali XY gitu ya. Selanjutnya, pemetaan di mana X, Y rotasi O 0,0 negatif 270 derajat min Y, X, matriks transformasinya X aksen Y aksen sama dengan matriks 0 min 1 0 dikali X, Y. Bawahnya ada X, Y rotasi 0, rotasi O 0,0 negatif 90 derajat Y
min X. Ketemu matriks transformasinya, bisa dilihat di tabel itu. Dan yang terakhir ada X, Y rotasi titik O 0,0 270 derajat Y, min X. Diperoleh matriks transformasinya, bisa dilihat di tabel ya. Bisa dilihat di tabel itu rumus-rumus rotasi dengan pusat O 0,0 melewati 90 derajat, negatif 270 derajat, negatif 90 derajat, 270 derajat. Selanjutnya rotasi dengan pusat P, A, B. Di mana di situ dilihat bahwa di gambarnya A aksen jadi A, X, Y, A plus X min A cos theta min Y min B sin theta, B plus X min A sin theta plus Y min B cos theta, itu diperoleh persamaan transformasi, yaitu X aksen Y aksen sama dengan cos theta min sin theta cos theta dikalikan X min A Y min B plus AB. Itulah persamaan transformasi di mana rotasi dengan pusat P, A, B. Berdasarkan persamaan matriks tersebut, dapat dituliskan rumus-rumus rotasi dengan pusat P, A, B. Ada pemetaan dan nanti menghasilkan matriks transformasi. Pemetaan X, Y, R buka kurung P, A, B 90 derajat, A plus B min Y, X min A plus B, itu akan menghasilkan matriks transformasi X aksen Y aksen sama dengan matriks 0, min 1, 1, 0, dikalikan matriks X min A, Y min B plus AB. Di situ ada pemetaan yang melewati 90 derajat, negatif 270 derajat, negatif 90 derajat, 270 derajat, min plus 180 derajat, dan menghasilkan matriks transformasi. Kalian bisa lihat di tabel ya. Itu rumus-rumus rotasi dengan pusat P, A, B. Berikutnya, contoh soal rotasi. Yang A, titik A, negatif 5,4, dirotasikan sejauh 90 derajat terhadap titik pusat O 0,0 searah jarum jam. Tentukan bayangan titik A. Jawab. Rotasinya sejauh 90 derajat. Searah jarum jam. Berarti alfa sama dengan negatif 90 derajat. Di mana tadi bisa kita lihat rumusnya yang di depan tadi ya. Kalau rumus titik melewati titik pusat O 0,0 maka tadi ada rumusnya. Bisa dilihat yaitu X aksen Y aksen sama dengan matriks 0, 1, min 1, 0. Dikalikan min 5 sama 4. Min 5 sama 4 itu dari soal karena titik A ya. Terus sama dengan, nah ini yang perlu diingat nih. Bagaimana ini cara mengalihkan? Cara mengalihkannya itu baris dikali kolom. Dari matriks 0, 1, negatif 1, 0, itu kan ada 2 baris dan 2 kolom. Yang dimaksud baris itu yang mendatar ya. Yang dimaksud kolom itu yang tegak, yang ke bawah. Jadi dari matriks itu dikalikan sama min 5 sama 4. Contoh, baris dari matriks baris pertama
Dari barisnya berarti kan 0 sama 1. 0 sama 1 itu dikalikan sama kolom matriks sebelahnya itu min 5 sama 4. Jadi 0 dikali min 5 ditambah 1 kali 4. Lalu berlanjut yang baris bawahnya. Min 1 dikali min 5 ditambah 0 dikali 4. Lalu dihitung. Ketemu hasilnya 4 dan 5. Matrik 4, 5. Jadi bayangan titik A min 5,4 adalah A aksen 4,5. Selanjutnya contoh soal rotasi soal B. Tentukan persamaan bayangan dari garis 4x min 2y sama dengan 1 oleh rotasi R 0,180 derajat. Rotasi garis 4x kita selesaikan ya, langsung jawab aja. Rotasi garis 4x min 2y sama dengan 1 oleh R 0,180 derajat. Misalkan titik x, y terletak pada garis 4x min 2y sama dengan 1. Ini tuh kita langsung lihat sama sih. Ini kalau ketika soal rotasi tadi melewati titik PA, B ya. Jadi rumusnya tadi X aksen Y aksen sama dengan min 1, 0, 0, min 1, X, Y. Nah, di sini kita selesaikannya sama baris dikali kolom, baris dikali kolom. Itu sama dengan min 1 dikali X, 0 dikali Y. Bawahnya, baris bawahnya 0 dikali X, min 1 dikali Y. Ketemu hasilnya min X, min Y. Dalam hal ini, X aksen sama dengan min X. Itu menjadi X sama dengan min X aksen. Y aksen sama dengan min Y menjadi Y sama dengan min Y aksen. Substitusikan X sama dengan X aksen dan Y sama dengan min Y aksen ke persamaan garis. Tadi kita lihat di soal persamaan garisnya adalah 4X min 2Y sama dengan 1. Nah, itu X-nya tadi kan menjadi min X aksen. Jadi kita masukkan ya, yang X tadi dirubah jadi min X aksen, yang Y dirubah jadi min Y aksen. Maka bisa ditulis 4 dikali min X aksen dikurangi 2 dikali min Y aksen sama dengan 1. Jadi min 4X aksen plus 2Y aksen sama dengan 1. Maka hasilnya bisa kita lihat di situ. Jadi bayangannya adalah min 4X plus 2Y sama dengan 1. Selanjutnya yaitu contoh soal rotasi yang C. Tentukan bayangan titik H buka kurung min 2,5 tutup kurung oleh rotasi dengan pusat P buka kurung 1,1 tutup kurung sebesar pi per 2. Jawab. Ini untuk menjawab kita juga harus melihat rumus dulu di mana rotasi tadi melewati P A, B. Rumusnya yaitu X aksen Y aksen sama dengan matrik 0 negatif 1, 1, 0 dikalikan dengan matriks X min A, Y min B ditambah A, B. Maka hasilnya X aksen Y aksen sama dengan 0 min 1, 1, 0 dikalikan matriks X min A, Y min B ditambah A, B sama dengan bisa dimasukkan nilainya X, A, Y sama B-nya ya. Jadi matriks
0, min 1, 1, 0 itu dari rumusnya. Lalu min 2 sama min 1 itu titik H sama titik P. Tadi kan rumusnya kan X min A. Berarti X-nya itu, XY-nya itu yang min 2,5 di soal. Yang P-nya itu sebagai A sama B. Dimasukkan di rumus. Jadi X min A berarti min 2 min 1. Y min B 5 min 1 ditambah AB. AB-nya 1, 1. Maka akan menghasilkan matriks 0, min 1, 1, 0 dikalikan min 3, 4 plus 1, 1. Hasilnya min 4, min 3 plus 1, 1 dan hasilnya min 3, min 2. Jadi bayangan titik H dari min 2,5 tadi dirotasikan dengan pusat P11 sebesar pi per 2, maka akan menghasilkan bayangan H aksen min 3, min 2. Itu hasilnya. Selanjutnya yaitu contoh soal rotasi D. Tentukan bayangan garis X min 3Y sama dengan 6 yang dirotasikan sejauh 180 derajat terhadap titik pusat 3,0. Jawab. Misalkan titik X, Y terletak pada garis X min 3Y sama dengan 6. Kita lihat rumus lagi ya. Tadi rumusnya sama, X aksen Y aksen sama dengan min 1, 0, 0 min 1 dikalikan matriks X min A, Y min B plus AB. Jadi ketika kalian mau menjawab sebuah soal, kalian harus melihat rumusnya, harus disesuaikan dengan rumusnya. Di sini ini kan yang dirotasikan sejauh 180 derajat. Jadi bisa melihat di rumus yang menggunakan 180 derajat. Berikut sudah dituliskan rumusnya, lalu tinggal memasukkan di mana X sama Y-nya itu di soal tetap ya, cuma A-nya jadi yang 3 itu, min 3 A-nya. A-nya 3, lalu B-nya 0 karena terhadap titik pusat 3,0. Jadi A-nya 3, B-nya 0. Lalu kita masukkan ke rumus. Maka matriks min 1, 0, 0 min 1 dikali X min 3, Y min 0 plus 3, 0. Maka hasilnya min X plus 3, min Y ditambah 3, 0 sama dengan min X plus 6 min Y. Dalam hal ini, X aksen sama dengan min X plus 6. Menjadi min X aksen plus 6. Y aksen sama dengan min Y menjadi Y sama dengan min Y aksen. Substitusikan X sama dengan min X aksen plus 6 dan Y sama dengan min Y aksen ke persamaan garis. Tadi di soal diketahui persamaan garisnya X min 3Y sama dengan 6. Jadi X sama Y-nya diganti ya. Yang X tadi diganti min X aksen plus 6. Yang Y diganti min Y aksen. Dimasukkan berarti menjadi min X aksen plus 6 dikurangi 3, buka kurung min Y aksen tutup kurung sama dengan 6. Menjadi min X aksen plus 6 plus 3Y aksen sama dengan 6. Menjadi 3Y aksen min X aksen sama dengan 0. Jadi persamaan bayangan garis tersebut adalah 3Y min X sama dengan 0. Selanjutnya, setelah materi rotasi, kita melanjutkan ke materi dilatasi. Dilatasi adalah suatu transformasi yang mengubah ukuran suatu bangun tanpa merubah bentuk bangun itu. Suatu dilatasi ditentukan oleh pusat dilatasi dan faktor skala dilatasi.
Kita lihat dilatasi dengan pusat P 0,0, di mana A, X, Y, D besar itu lambang dilatasi. Dilatasi 0, K maka menjadi A aksen KX, KY. Bisa dilihat di gambar, itu dilatasi dengan pusat P 0,0 dan memperoleh persamaan transformasi X aksen Y aksen sama dengan matriks K 0, 0, K dikali X, Y sama dengan KX, KY. Selanjutnya dilatasi dengan pusat P, A, B. Bisa dilihat di gambar, di mana dari titik awalnya P, A, B, maka bisa ditarik garis. Jika ditarik garisnya adalah ada sebuah gambar gitu ya, A, B, C, B-nya jadi B aksen, C-nya jadi C aksen, A-nya jadi A aksen. Maka diperoleh persamaan transformasi di mana X aksen Y aksen sama dengan matriks K 0, 0, K dikali matriks X min A, Y min B plus AB. Selanjutnya contoh soal dilatasi. Tentukan bayangan titik G 8, negatif 4 yang didilatasi terhadap titik O 0,0 dengan faktor skala berikut. A. K sama dengan min 2, B. K sama dengan setengah. Jawab. Berarti untuk menjawab kita pakai rumus ya, pakai rumus dilatasi yang melewati PA, B. Jawab A, X aksen Y aksen sama dengan matriks K 0, 0, K dikali XY sama dengan K-nya tadi yang diketahui di soal yang A berapa? K-nya kan min 2, jadi dimasukkan min 2, 0, 0, min 2 dimasukkan ke matriksnya ya, sama dengan min 16, 8. Ini ada kekeliruan dikit ini. Seharusnya ini min 2 dikali min 2, matriks min 2, 0, 0, min 2. Itu kan di rumusnya dikalikan X sama Y. Seharusnya ini ada tambahan dikalikan 8 sama min 4. Kekurangan, kalian tambahin sendiri ya nanti di catatan ya. Nanti hasilnya sama dengan min 16 sama 8. Jadi bayangan titik G 8, min 4 adalah G aksen min 16,8. Yang B ini juga seharusnya XY-nya dimasukkan. Ini juga belum ditulis ini. Nanti bisa dilengkapi sendiri di catatannya. B itu K-nya kan setengah. Rumusnya X aksen Y aksen sama dengan K 0, 0, K dikali X Y sama dengan, berarti yang matriks K 0, 0, K itu kan diisi ya, maksudnya nilainya K itu diganti. Nilainya K itu yang B kan setengah, berarti setengah 0, 0, setengah. Lah ini kan di rumusnya dikalikan X sama Y, seharusnya ditambahi di situ. X Y-nya berapa? X Y-nya tadi kan ada 8 sama min 4. Nah itu sama dengannya bisa kalian ganti. Sama dengannya bisa diganti titik ya. Titik kan artinya kali. Kalau sudah dikalikan, maka hasilnya adalah 4 sama min 2. Jadi bayangan titik G
melewati titik 8, min 4 adalah G aksen 4, min 2. Nanti untuk pertanyaan selebihnya kalian bisa menghubungi saya untuk lebih jelasnya. Contoh soal dilatasi soal selanjutnya ya. Tentukan bayangan titik B 2, min 1 yang didilatasi terhadap titik min 2, dengan faktor skala 3. Jawab. Ini bisa dilihat di rumus untuk menyelesaikan soal ini ya. Rumusnya X aksen sama dengan A plus K buka kurung X min A. Sama dengan berarti A-nya tadi di soal udah diketahui. A-nya berapa? A-nya adalah min 2. Terus K-nya adalah 3. K-nya itu skalanya. Lalu X-nya berapa? X-nya adalah 2 dikurangi A-nya tadi min 2. Jadi B-nya itu di soal titik B itu X sama Y. Didilatasi terhadap titik min 2, itu A sama B. Untuk mencari X aksen tadi sudah kita bahas, sudah kita masukkan dan menghasilkan sama dengan 10. Lanjutnya untuk mencari Y aksen, rumusnya B plus K buka kurung Y min B tutup kurung sama dengan B-nya dimasukkan 2 plus K-nya 3, Y-nya min 1, B-nya tadi min 2 kan, rumusnya B-nya 2, rumusnya min, berarti min 2 sama dengan 2 dikurangi 9 sama dengan min 7. Jadi bayangan titik B 2, min 1 adalah B aksen 10, min 7. Oke, sekian dari saya. Bertemu kembali di pertemuan selanjutnya. Selamat belajar. Selamat mengerjakan tugas dan membaca modul. Bila ada kesulitan, boleh menghubungi saya, boleh bertanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.